FC Internews melaporkan bahwa Hakan Calhanoglu telah menjalani tes instrumental di Humanitas Clinical Institute di Rozzano. Hasil tes menunjukkan adanya ketegangan otot ringan pada aduktor longus paha kanannya. Kondisinya akan dievaluasi ulang dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, menurut Gazzetta dello Sport, Calhanoglu tidak hanya absen saat pertandingan melawan Lecce, dia juga akan melewatkan pertandingan melawan Atalanta dan Genoa. FC Internews melaporkan bahwa tak hanya Calhanoglu, Francesco Acerbi juga menjalani beberapa tes di Humanitas di Rozzano untuk mengevaluasi perkembangan pasca cedera yang dialaminya. Hasilnya sangat melegakan, dia akan kembali berlatih di lapangan, dan kemudian kembali berlatih bersama rekan satu timnya. Acerbi kemungkinan besar akan kembali tersedia pada pertandingan melawan Genoa atau Bologna. Sementara itu, kabar baik dari Appiano juga datang dari Yann Sommer. Kiper asal Swiss ini telah pulih dari demamnya dan dipastikan tersedia untuk pertandingan melawan Atalanta. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa cara Nerazzurri menang meski melakukan turnover yang tinggi sangatlah mengesankan. Nerazzurri memimpin klasemen sementara musim ini dengan mengoleksi 66 poin setelah mengalahkan Lecce yang mencoba bermain dengan tekanan tinggi. Ini juga merupakan yang kedua setelah 67 poin yang mereka raih pada musim 2006-2007. Oleh karena itu, Scudetto musim ini sepertinya akan jatuh ke tangan Nerazzurri. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Davide Frattesi adalah pemain dengan bayaran tertinggi pada bursa transfer musim panas lalu, namun kemarin dia baru mencatatkan penampilan ketiganya sebagai starter di Serie A. Dia tampak seperti starter reguler, dia tidak pernah menurunkan intensitasnya. Pada pertandingan melawan Lecce kemarin, dalam 2 menit dia mencetak gol dan memberikan assist untuk kedua kalinya dalam satu pertandingan setelah pertandingannya bersama Sassuolo melawan Fiorentina pada Desember 2021. Frattesi adalah pemain yang paling produktif di tim Inter setelah Lautaro, Thuram dan Calhanoglu. Dilansir FC Internews, Paolo Kondo mengatakan, Inter turun ke lapangan dengan 8 pemain yang berbeda dari sebelumnya, dan mereka membuat Lecce menjadi sampah di kandangnya sendiri dengan skor 0-4. Kedalaman skuad adalah rahasia Inter yang dominan ini, dan pada saat yang sama, menjamin bahwa di luar bintang kedua, mereka juga akan bekerja keras untuk kejayaan di Eropa. Giuseppe Bergomi kepada Sky Sport berbicara tentang jalannya pertandingan antara Lecce dan Inter dengan mengatakan, di menit-menit pertama, Lecce berusaha menyerang Inter. Namun, setelah beberapa menit, Nerazzurri berhasil menemukan solusi untuk keluar dari situasi tersebut, dan sejak saat itu lapangan terbuka untuk mereka. Fabio Capello kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, sekarang sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk Nerazzurri. Pada suatu sore di mana Simone Inzaghi menampilkan tim yang sebagian besar telah direstrukturisasi, dengan hanya Di Marco, Mkhitaryan dan Lautaro sebagai starter permanen, dia menjadikan Lecce seperti potongan kecil. Sejujurnya, pengamatan yang cermat pada 45 menit pertama menunjukkan bahwa 11 pemain Nerazzurri tidak memiliki otomatisme yang biasa, pertahanan dan lini tengah tidak terlalu terkoordinasi satu sama lain. Lecce mencoba memainkannya secara terbuka, namun dengan melakukan itu mereka terkena serangan balik ganas dan gol pertama pun tercipta dari Lautaro Martinez. Kemudian di babak kedua, setelah gol kedua dari Frattesi, pertandingan selesai. Giampiero Marini kepada Radio Anciolo Sport mengatakan, Inter telah memiliki tim yang kuat selama 2-3 tahun. 2 tahun lalu mereka mengalami beberapa masalah di ruang ganti, kini masalah tersebut telah teratasi. Dalam hal kualitas teknis dan fisik, Inter adalah salah satu tim terpenting di dunia.
Mereka pastinya bisa memenangkan Liga Champions, lihatlah ketika mereka bermain, para pemain bersenang-senang di lapangan. Mereka adalah tim yang berlatih dengan keinginan untuk menang, penghargaan harus diberikan untuk Simone Inzaghi dan klub, mereka telah bekerja selama 2-3 tahun untuk ini. Mengalahkan Inter itu sulit, mereka memiliki banyak variasi, mereka adalah salah satu tim terkuat di dunia. Riccardo Trevisani kepada Sport Mediaset mengatakan, memang benar Lecce berada dalam momen negatif, namun Inter memberikan kekuatan yang mengesankan dan mereka melakukannya dengan pemain cadangan, sesuatu yang praktis tidak terjadi pada tim manapun. Mereka telah mencapai kekuatan mental, taktik atletik dan fisik. Atalanta merupakan tim yang tangguh, jika Inter berhasil mengalahkan Atalanta dan mencapai 69 poin di matchday ke-26, itu akan sangat mengesankan. FC Internews mengabarkan bahwa Kapten Lautaro Martinez terus mengejar peringkat sepatu emas. Saat ini, Harry Kane masih unggul dengan 54 poin berkat 27 golnya bersama Bayern Munchen. Lautaro di posisi kedua dengan 44 poin dari 22 gol, Mbappe di posisi ketiga dengan 42 poin dari 21 gol. Sementara itu, Haaland berada di posisi ketujuh dengan 34 poin berkat 17 gol yang telah dicetaknya. Luca Marchegiani dalam acara Sky Calcio Show mengatakan, ada yang istimewa dari gol ketiga Inter saat melawan Lecce, yaitu pengetahuan Lautaro mengenai karakteristik rekan setimnya. Selagi Frattesi membawa bola, dia memberinya ruang untuk menerima umpan melebar. Dia tidak berlari lurus ke arah gawang sehingga memberikan peluang bagi mantan pemain Sassuolo itu untuk membuat lintasan. Di Inter, semua orang melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan kebutuhan atas apa yang dipikirkan pihak lain. Carlos Augusto kepada La Domenica Sportiva mengatakan, kami telah menjalani perjalanan yang luar biasa dan kami berharap untuk terus seperti ini hingga bulan Mei. Kami tahu ini sulit, ada banyak pertandingan yang sulit, tetapi kami merasa baik dan kami berharap untuk terus seperti ini. Dilansir Opta, usai 2 gol di Lecce, Lautaro Martinez menjadi pemain asing ketiga yang mampu mencetak 101 gol di Serie A dengan seragam Nerazzurri setelah Stefano Nyers dan Mauro Icardi. Lautaro juga menjadi salah satu pemain yang telah mencetak lebih dari 20 gol dalam 3 musim Serie A berturut-turut dalam 65 tahun terakhir bersama Gabriel Batistuta, Antonio Di Natale, Edinson Cavani, dan Cristiano Ronaldo. Mariano Andujar kepada Sport Italia mengatakan, saya bermain melawan Lautaro Martinez ketika dia masih di Racing. Ketika jurnalis bertanya kepada saya tentang dia setelah pertandingan, saya mengatakan bahwa dia bisa menjadi salah satu striker terbaik dalam sejarah Argentina. Dia masih memiliki banyak waktu untuk membuat orang lain kagum, dia sudah memenangkan Piala Dunia, Scudetto, dia selalu berjuang untuk menang dan dia juga sudah bermain di final Liga Champions. Dilansir Opta, Inter mendominasi Italia dan Eropa. Sejak Januari 2023, tidak ada tim yang memenangkan pertandingan tandang lebih banyak dari Nerazzurri di 5 liga top Eropa. Setelah kemenangan di Lecce, tim asuhan Simone Inzaghi tercatat telah memenangkan 16 pertandingan tandang sama seperti Manchester City. Negosiasi antara Inter dan Lautaro Martinez berlanjut dengan percaya diri untuk perpanjangan kontrak hingga tahun 2028, lengkap dengan penyesuaian finansial. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, tawaran yang diajukan Nerazzurri saat ini tertahan di angka 8 juta euro, sedangkan permintaan penyerang asal Argentina itu sebesar 10 juta euro. Selisih 2 juta itu bukan berarti epilog negatif karena dalam beberapa kesempatan, rekan-rekannya menyebut bahwa Lautaro Martinez mengusung profesi interisme.
up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Joseph Minala kepada TV Play mengatakan, Simone Inzaghi adalah pria hebat dan pelatih yang sangat baik. Saat dia melatih Primavera Lazio, kami memiliki tim yang hebat. Dia selalu siap dan hal pertama yang terlintas di benak saya ketika dia tiba adalah dia sudah mengetahui apa yang ada di sana. Dia sudah mengenal para pemain, dia tahu sistem permainan dan apa yang telah kami lakukan di ruang ganti. Dia sangat pandai mengamati pekerjaan para pendahulunya, dan melihatnya di mana dia berada saat ini bukanlah kejutan bagi mereka yang mengenalnya. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Inter asuhan Simone Inzaghi terus melanjutkan perjalanan besar menuju bintang kedua, dan trennya terus menjadi yang teratas. Oleh karena itu, menurut Tuttosport, Chelsea dan Manchester United terpesona dengan Simone Inzaghi. Dia juga masuk radar Liverpool dan Barcelona.